Selamat siang teman-teman dan Bu Ari, saya Rahelita Yunik Pawestri dengan NIM 20201241241016 akan mempresentasikan media pembelajaran kelas 9. Saya mengambil kompetensi dasar kelas 9 3.9 yaitu mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra dari permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Indikatornya yaitu yang pertama, siswa mampu menemukan informasi berupa pendapat pro dan kontra dari teks diskusi yang didengar dan dibaca. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan informasi berupa pendapat pro dan kontra dari teks diskusi yang didengar dan dibaca. Yang ketiga, siswa mampu menyimpulkan materi teks diskusi yang didengar dan dibaca. Nama medianya yaitu mengisi atau mengidentifikasi informasi teks diskusi. Selanjutnya, langkah penggunaan media. Yang pertama, guru menyampaikan kompetensi dasar dan indikator. Yang kedua, siswa mendapat materi dari guru mengenai teks diskusi melalui platform Powtoon. Yang ketiga, siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi diskusi. Yang keempat, guru menjelaskan cara bermain dari mengisi atau mengidentifikasi informasi teks diskusi. Yang kelima, setelah guru menjelaskan cara bermain, siswa menyimak pembacaan teks diskusi yang dibacakan oleh guru. Keenam, setelah itu siswa diberi kesempatan untuk menjelaskan pendapat pro dan kontra yang terdapat dalam teks diskusi yang telah didengar oleh siswa. Ketujuh, guru mengoreksi jawaban siswa. Kedelapan, setelah itu guru memberikan waktu kepada siswa untuk membentuk 3 kelompok. Kesembilan, kemudian guru menayangkan kartu bergambar angka menggunakan platform Wordwall. Di dalam kartu ini terdapat pilihan judul teks diskusi untuk dibaca siswa. Setiap kelompok diberi kesempatan untuk memilih kartu yang berisi pilihan teks diskusi untuk dibaca. 11. Guru mengirimkan teks diskusi yang dibaca melalui WhatsApp grup kelas. Kemudian guru memberikan waktu selama 20 menit untuk siswa membaca teks diskusi dan mengidentifikasi pendapat pro dan kontra sesuai itu. Setiap kelompok diberi kesempatan untuk menjelaskan pendapat pro dan kontra yang terdapat dalam teks diskusi yang telah dibaca oleh siswa. Ke-13, guru mengoreksi jawaban siswa. Ke-14, siswa diajak untuk menyimpulkan materi teks diskusi. Dan yang terakhir, guru memberikan evaluasi mengenai pembelajaran tentang teks diskusi. Baik, selanjutnya saya akan mensimulasikan skenario media pembelajarannya. Selamat siang anak-anak. Siang, Ibu. Dalam pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.9, yaitu mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra dari permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Dengan indikator yang pertama, siswa mampu menemukan informasi berupa pendapat pro dan kontra dari teks diskusi yang didengar dan dibaca. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan informasi berupa pendapat pro dan kontra dari teks diskusi yang didengar dan dibaca. Dan yang ketiga, siswa mampu menyimpulkan materi teks diskusi yang didengar dan dibaca. Baik, selanjutnya Ibu akan menayangkan materi teks diskusi. Disimak dengan baik ya anak-anak. Baik, Ibu. Apakah share screen-nya sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu.
Baik, itu tadi materi mengenai teks diskusi. Link video ini akan Ibu kirimkan di WhatsApp grup kelas ya anak-anak agar bisa kalian pelajari lagi. Apakah ada pertanyaan terkait materi teks diskusi tadi anak-anak? Belum ada, Ibu. Belum, Ibu. Belum, Ibu. Baik, sudah paham semua ya. Sekarang, anak-anak kita akan belajar untuk mengidentifikasi teks diskusi yang didengar dan dibaca dengan menggunakan media pembelajaran mengisi atau mengidentifikasi teks diskusi. Jadi nanti Ibu akan membacakan teks diskusi dan anak-anak mencari pendapat pro dan kontra dari teks diskusi yang Ibu bacakan. Ibu mulai ya. Disimak baik-baik ya anak-anak. Pentingkah anak membawa HP? Gawai atau gadget adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk mempermudah manusia dalam urusan berkomunikasi. Tidak hanya komunikasi saja, tetapi smartphone atau HP juga digunakan untuk membantu keperluan manusia lainnya. Hampir setiap orang memiliki HP, termasuk anak kecil sekalipun. Sebagian orang tua beranggapan dengan memberikan HP kepada anak-anak, orang tua menjadi lebih mudah dalam memantau dan mengawasi kondisi anaknya kapanpun dan dimanapun. Selain itu, adanya HP atau smartphone membuat anak lebih mudah mengakses informasi-informasi yang mereka butuhkan dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah. Sementara itu, terdapat juga orang tua yang khawatir dengan pemberian HP untuk anak-anak, karena mereka beranggapan belum saatnya anak-anak diberi teknologi yang canggih ini. Hal ini karena tidak semua informasi di internet itu baik. Banyak pula konten berbahaya yang tidak boleh diakses oleh anak-anak. Selain itu, pemberian HP kepada anak-anak membuat mereka menjadi pribadi yang pasif dan susah bergaul dengan lingkungan sekitar, karena lebih asik bermain game di HP-nya. Pemberian HP untuk anak-anak sebenarnya tidak wajib. Namun, jika memang sangat diperlukan, orang tua harus memberikan pengawasan ketat kepada anaknya. Orang tua harus mengetahui apa saja yang diakses oleh anaknya dan selalu mengingatkan hal baik yang boleh diakses dan hal buruk yang tidak boleh diakses agar tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Nah, itu tadi teks diskusi yang berjudul Pentingkah Anak Membawa HP? Sekarang, mari kita cari pendapat pro dan kontranya. Yuk anak-anak silahkan yang mau menyampaikan pendapat pro dan kontra yang ada dalam teks diskusi yang telah didengar tadi. Saya, Ibu. Ya, silahkan, Apinka. Jadi, argumen pro dan argumen kontra dari pentingkah anak membawa HP ini, yang argumen pro itu yang pertama, dengan memberikan HP kepada anak-anak, orang tua menjadi lebih mudah dalam memantau dan mengawasi kondisi anaknya. Dan yang kedua, HP membuat anak lebih mudah mengakses informasi-informasi yang mereka butuhkan dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah. Lalu yang argumen kontranya, yang pertama, belum saatnya anak-anak diberi HP karena banyak konten berbahaya yang tidak boleh diakses oleh anak-anak. Yang kedua, pemberian HP kepada anak-anak membuat mereka menjadi pribadi yang pasif dan susah bergaul dengan lingkungan sekitar karena lebih asyik bermain game di HP-nya. Seperti itu. Oke, kita lihat di kunci jawaban. Oke, betul ya anak-anak jawaban dari Pinka. Jadi di teks ini ada pendapat yang mendukung anak untuk membawa HP dan menentang anak untuk membawa HP karena banyak konten berbahaya dan dapat menjadikan anak menjadi susah bergaul. Nah, selanjutnya kita akan mengidentifikasi teks diskusi yang dibaca. Sebelum itu, Ibu memberi waktu bagi anak-anak untuk membentuk 3 kelompok. Baik, sudah mendapatkan kelompok semua ya kan anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke.
Untuk menentukan teks diskusi yang dibaca, silahkan tiap kelompok memilih angka yang ada di kartu yang Ibu tayangkan. Yuk mulai dari kelompok 1, pilih kartu angka berapa? Saya, Ibu, dari perwakilan kelompok 1 memilih kartu nomor 3, Ibu. Baik, kartu nomor 3 ya, kita lihat. Nah, kartu nomor 3 ini, kelompok 1 mendapatkan teks diskusi yang berjudul Layakkah Remaja di bawah umur mengendarai kendaraan pribadi. Kemudian, kelompok 2 ingin memilih nomor berapa? Saya perwakilan dari kelompok 2 memilih nomor 1, Ibu. Oke, kita lihat ya. Nomor 1. Baik. Nomor 1, jadi kelompok 2 mendapatkan teks perlukah peraturan melakukan pemeriksaan isi telepon genggam siswa di sekolah? Dan yang kelompok 3 berarti mendapatkan teks nomor 2 ya anak-anak. Iya, Ibu. Jadi kelompok 2 mendapatkan teks kebiasaan minum teh baik atau buruk. Baik. Oke, Ibu akan kirim teks diskusi yang dibaca di grup WA kelas ya. Silahkan tiap kelompok membaca dan mengidentifikasi pendapat pro dan kontra dari teks diskusi sesuai judul yang telah didapat. Ibu beri waktu selama 20 menit ya. Baik, Ibu. Oke, apakah anak-anak sudah selesai membaca teks diskusi? Sudah, Ibu. Sudah ya? Sudah, Bu. Oke. Langsung saja kita presentasikan hasil diskusinya ya. Sebentar, Ibu akan menampilkan PPT-nya. Mulai dari kelompok 1, dengan teks diskusi yang berjudul Layakkah Remaja di bawah umur mengendarai kendaraan pribadi? Untuk kelompok 1, silahkan menyampaikan hasil diskusinya. Baik, Ibu. Saya Binka, perwakilan kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok saya. Jadi yang pertama, pendapat argumen pro dari layakkah remaja di bawah umur mengendarai kendaraan pribadi, yaitu yang pertama, orang tua memberikan izin mengendarai kendaraan pribadi kepada anak-anak mereka untuk melatih anak menjadi lebih mandiri. Yang kedua, menghindari adanya kriminalitas dalam kendaraan umum. Dan yang ketiga, dengan pengarahan yang baik oleh orang tua, tidak ada salahnya seorang anak mengendarai kendaraan bermotor. Lalu argumen kontra pada layakkah remaja di bawah umur mengendarai kendaraan pribadi, yaitu yang pertama, banyak remaja yang belum paham akan peraturan-peraturan lalu lintas yang ada di jalan. Yang kedua, para remaja memiliki daya pengaturan rencana dan antisipasi yang tidak maksimal. Lalu keterbatasan tersebut akan membuat mereka kesulitan menganalisis dan menyimpulkan situasi saat mengemudi. Dan yang terakhir, atau pendapat argumen kontra yang terakhir, banyak remaja terlihat kebut-kebutan atau salib kanan-kiri di jalan raya karena jangkauan pikir mereka masih pendek. Seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih kelompok 1. Kita lihat ya di kunci jawaban. Sudah benar ya pendapat pro dan kontra yang disampaikan oleh kelompok 1 dan sudah sesuai dengan kunci jawaban yang Ibu tayangkan. Salah satunya pendapat pro, orang tua memberikan izin kepada anak-anak mereka untuk melatih anak menjadi lebih mandiri, dan pendapat kontranya, banyak remaja yang belum paham akan peraturan-peraturan lalu lintas yang ada di jalan. Selanjutnya untuk kelompok 2 yang mendapatkan teks berjudul Perlukah peraturan pemeriksaan isi telepon genggam siswa di sekolah? Untuk kelompok 2, silakan menyampaikan hasil diskusinya. Baik, Ibu. Saya dari perwakilan kelompok 2 untuk argumen pro.
1. Kemajuan teknologi dan kecepatan informasi dapat membuat siswa mendapat asupan konten atau hal-hal yang tidak dapat diawasi oleh orang tua. 2. Siswa dapat menyimpan berbagai hal di telepon genggamnya seperti konten tidak senonoh. Sekolah perlu ikut andil dalam membantu orang tua mengawasi perilaku anak. Sedangkan untuk pendapat kontra, 1. Pemeriksaan telepon genggam siswa tidak perlu dilakukan, karena itu merupakan pelanggaran privasi. Jika ingin melindungi siswa dari arus informasi dan digitalisasi, sekolah dapat melakukan sosialisasi bijak berinternet. Kemudian, bila peraturan pemeriksaan telepon genggam diberlakukan, siswa akan direnggut haknya. Begitu, Ibu. Baik, kita lihat ya jawabannya apakah benar. Oke, sudah benar ya pendapat pro dan kontra yang disampaikan oleh kelompok 2 dan sudah sesuai dengan kunci jawaban yang Ibu tayangkan. Di antaranya pendapat pro, kemajuan teknologi dan kecepatan informasi dapat membuat siswa mendapat asupan konten atau hal-hal yang tidak dapat diawasi orang tua, dan pendapat kontra, pemeriksaan telepon genggam siswa tidak. Selanjutnya, kelompok terakhir, kelompok 3, yang mendapatkan teks berjudul kebiasaan minum teh baik atau buruk. Untuk kelompok 3, silahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih Ibu. Saya Herlinda, perwakilan kelompok 3, izin menyampaikan argumen pro dan argumen kontra dari teks diskusi kebiasaan minum teh baik atau buruk. Yang pertama, argumen pro, kandungan aktif yang terdapat di dalam teh berkhasiat terutama untuk kesehatan. Yang kedua, vitamin C juga vitamin E yang terdapat dalam teh sangat berguna untuk memperkuat daya tahan tubuh dan juga melindungi kesehatan pada jantung. Yang ketiga, beta-karotin, kafein, fluor yang terdapat dalam teh berguna dalam mencegah tumbuh dan berkembangnya karies pada gigi dan memperkuat gigi. Kemudian argumen kontra. Yang pertama, mengonsumsi teh secara berlebihan dapat mengakibatkan dampak buruk bagi kesehatan. Yang kedua, kafein yang terkandung dalam teh dapat menyebabkan proses penyerapan makanan menjadi terhambat. Selain itu, kafein juga memiliki sifat ketergantungan yang dapat menyebabkan tubuh menjadi terasa tidak fit jika tidak mengonsumsinya. Yang ketiga, mineral yang terkandung dalam teh mempunyai kecenderungan membantu terbentuknya batu ginjal. Sudah, Ibu. Oke, baik. Terima kasih kelompok 3 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Kita lihat ya jawabannya, apakah benar. Oke, sudah benar ya pendapat pro dan kontra yang disampaikan oleh kelompok 3 dan sudah sesuai kunci jawaban yang Ibu tayangkan. Di antaranya pendapat pro yaitu ada sejumlah kandungan aktif yang terdapat di dalam teh yang berkhasiat terutama untuk kesehatan, dan pendapat kontranya, mengonsumsi teh secara berlebihan juga dapat mengakibatkan dampak buruk bagi kesehatan. Semua kelompok sudah mengidentifikasi pendapat pro dan kontra teks diskusi tadi dengan benar semua ya. Sebelum menutup pembelajaran, Bu Guru ingin bertanya, apa kesimpulan dari pembelajaran materi teks diskusi hari ini, anak-anak? Ada yang bisa membantu menyampaikan? Saya, Ibu. Ya, Linda, silahkan. Jadi kesimpulannya, melalui kegiatan pembelajaran teks diskusi ini dapat diambil kesimpulan bahwa teks diskusi merupakan teks yang berisi tentang wacana yang membahas suatu permasalahan yang terjadi di sekitar kita. Teks diskusi ini membahas sebuah isu permasalahan yang berisi dua argumen, yaitu argumen pro, yaitu pendapat yang mendukung atau menyetujui topik pembahasan diskusi, serta terdapat argumen kontra, yaitu pendapat yang menolak atau menentang topik pembahasan diskusi.
Seperti itu, Ibu. Terima kasih Linda sudah menyampaikan kesimpulan materi diskusi yang kita pelajari hari ini. Baik anak-anak, sekian pembelajaran mengenai teks diskusi pada hari ini. Kita sudah mempelajari mengidentifikasi pendapat pro dan kontra dari teks diskusi yang dibaca dan didengar. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Terima kasih, Ibu.